Yo, selamat siang semuanya. Selamat beraktivitas dan selamat bekerja. Bagaimana kabar kalian yang masih punya hutang di pinjol? Saya doakan semoga kita semua yang masih punya hutang di pinjol panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan mudah-mudahan kita semua bisa melunasi hutang-hutang kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan kalian tentang hal ini. Jangan pernah sekali-kali Anda melakukan sesuatu yang ilegal untuk melunasi utang pinjol. Seperti mencuri, merugikan orang lain, gali lubang tutup lubang, merugikan keluarga, merugikan kedua orang tua, bahkan merugikan diri sendiri untuk melunasi utang pinjol. No, jangan lakukan itu. Ada uang, bayar. Gak ada uang, ya udah, galbay. Simple bro. Galbay pinjol itu tidak semenakutkan yang Anda bayangkan. Galbay di pinjol akan baik-baik saja, asalkan Anda kuat mental. Nah, persiapkan di dalam diri Anda ketika Anda galbay di pinjol. Yang pertama, Anda harus siap menerima teroran, ancaman, hinaan, cacian, dan makian dari desa pinjol. Kenapa? Karena setiap hari handphone kita itu akan rame. Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Awas, hati-hati. Banyak sekali orang yang bundir gara-gara pinjol. Karena mereka selalu membaca pesan WA dari desa pinjol. Banyak orang yang stres gara-gara pinjol. Karena mereka selalu membaca pesan WA dari desa pinjol. Banyak orang yang menjadi gila gara-gara pinjol. Kenapa? Karena mereka selalu membaca pesan WA dari desa pinjol. Nah, ini nih. Yang harus kalian ketahui. Dengar baik-baik. Kelakuan desa pinjol itu hanya untuk mengancam Anda, hanya untuk meneror Anda, dan hanya untuk menakut-nakuti Anda. Supaya otak dan pikiran kalian itu terhipnotis oleh mereka. Supaya Anda takut, Anda stres, Anda pusing. Pada akhirnya, banyak orang yang bundir gara-gara pinjol. Kan bodoh. Padahal, hutangnya itu cuma 1 juta. Hei, dengar baik-baik. Ya, banyak sekali orang yang galbay di pinjol, itu hutangnya sampai 5 juta, sampai belasan juta, sampai puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta, itu ada. Lah lu, cuman punya hutang 1 juta, stres. Bodoh. Di sini saya tidak menghina Anda, ya. Saya hanya ingin Anda itu kuat mental. Oke? Bukan hanya Anda yang galbay. Tapi puluhan juta masyarakat Indonesia itu mengalami gagal bayar di pinjol. Dan sampai sekarang hidup mereka baik-baik aja. Mereka masih bisa kerja tuh. Mereka masih bisa makan. Mereka masih bisa minum. Ya, nggak kayak lu, stres. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pertama kali galbay pinjol, Anda stres, nggak apa-apa. Itu normal, ya. Tapi jangan lama-lama. Oke? Saya yakin, suatu saat nanti Anda akan terbiasa galbay di pinjol. Ya. Nah, dengar baik-baik. Sebanyak apapun desa pinjol mengancam dan meneror Anda nggak usah takut. Ya, Anda nggak usah peduli. Kenapa? Karena desa pinjol hanya menakut-nakuti kalian. Supaya otak pikiran kalian itu terhipnotis oleh mereka. Dan pada akhirnya Anda gali lubang tutup lubang untuk menutupi utang yang sebelumnya. Kan bodoh gitu. Ya, jangan gali lubang tutup lubang. Oke?
Kalau Anda gali lubang tutup lubang, yang ada hutang Anda itu semakin bertambah. Ya, nggak akan beres-beres. Nah, yang kedua, dengar baik-baik. Persiapkan diri Anda untuk menghadapi DC pinjol yang akan datang ke rumah. Ini nih. Banyak sekali orang yang takut sama debt collector. Bodoh, ya. Kalau Anda takut sama DC pinjol yang datang ke rumah, Anda bodoh. Anda mau suka atau enggak sama ucapan saya terserah. Ya. Dengar baik-baik, DC pinjol itu manusia, sama seperti Anda. Mereka minum, mereka ngopi, mereka makan, mereka ngerokok, sama kayak elu. Kalian pikir DC pinjol itu Tuhan. Sampai-sampai kalian takut sama mereka. Terus kalian pikir DC pinjol itu kuntilanak. Sampai-sampai kalian takut sama DC pinjol. Yo, why not? Are you okay? Crazy, bro. Crazy. Ya, jangan takut sama DC pinjol. Ada DC pinjol datang ke rumah, bukakan pintu. Selamat siang, Pak. Masuk. Kasih dia kopi. Kasih dia rokok, kasih dia makanan, ya. Mereka sopan, kita harus sopan. Mereka mengancam, laporkan. Simple. Jadi, apalagi yang harus Anda takutkan? Hei, dengar baik-baik. Nasabah itu adalah raja. Ya, saya ulangi. Nasabah adalah raja. Dan DC pinjol itu prajurit. Masa raja kalah sama prajurit? Kan bodoh gitu. Ya, nggak usah takut. Nasabah itu adalah raja. Kalau DC pinjol mengancam kita, meneror kita, menyita barang berharga kita di rumah, maka kita berhak untuk melaporkan ke polisi. Ya, sudah ada aturan dari OJK. Nah, yang terakhir, dengar baik-baik. Ini paling penting untuk hidup Anda. Anda harus kuat mental. Ya. Percuma kalian nyari solusi ke sana ke sini, percuma. Kalau mental Anda lemah, Anda tetap lemah. Gak akan pernah berubah. Manusia itu bisa berubah karena punya mental yang kuat. Tapi kalau mental Anda lemah, mau Anda cari solusi ke sana, cari solusi ke sini, tetap bro. Hidup lu gak akan berubah. Udah miskin, pinjol, main judol, punya mental lemah, didatangin DC pinjol, hancur hidup lu. Ya, dengar baik-baik. Anda harus kuat mental. Ini paling penting loh. Hei, dengar ya. Berapa banyak hutang Bapak Jokowi? Dia presiden loh. Coba jawab. Berapa banyak hutang Bapak Jokowi? Tapi Bapak Jokowi masih bisa jadi presiden kan? Bapak Jokowi itu masih bisa memimpin Indonesia kan? Kenapa? Karena Jokowi punya mental yang kuat. Bapak Prabowo, berapa banyak coba hutang Bapak Prabowo? Tapi sampai sekarang, dia masih bisa mimpin Indonesia kan? Masih bisa berhasil memimpin rakyat kan? Kenapa? Karena Bapak Prabowo punya mental yang kuat. Hei, gua yang bikin konten pinjol. Gua itu dikejar-kejar sama DC pinjol. Ya, nggak kayak lu. Lu itu cuman galebay. Lu cuman tiduran di rumah.
Kalau ada DC pinjol datang ke rumah lu, hadapi. Sedangkan gua dikejar-kejar sama DC pinjol. Banyak perusahaan-perusahaan pinjol yang nge-DM ke IG gua. Oi, Singgi, lu bikin konten pinjol, ngerugiin perusahaan gua lu. Tuh. Ya, jadi Anda itu hanya perlu kuat mental. Oke? Selesaikan apa yang harus Anda selesaikan. Selesaikan semua masalah hutang pinjol Anda. Ya. Gua nggak suka kalau lu takut sama pinjol. Oi. Hutang itu tetap hutang. Ya, kalau kalian bertanya, Bang, hutang dibawa mati, Bang. Bang, hutang itu wajib dibayar. Ya, saya setuju. Hutang wajib untuk dibayar. Dan hutang dibawa mati. Saya setuju. Tapi, kalau Anda masih pinjol, masih gali lubang tutup lubang, yang ada hutang lu nggak akan beres-beres. Ya, lu masih tergoda oleh pinjol nanti. Makanya, kita itu sekarang galbay terlebih dahulu. Untuk menyelamatkan ekonomi kita terlebih dahulu. Sudah saatnya kita fokus usaha, fokus cari uang, jangan lupa sholat, ibadah, berdoa. Saya yakin, suatu saat nanti, Anda bisa menjadi orang sukses dan bisa melunasi hutang-hutang Anda. Amin.